KKB serang 10 guru dan nakes hingga bakar rumah dinas di Yahukimo. Struktur Danantara diumumkan, Ray Dalio hingga Tahsin Shinawatra jadi Dewan Penasihat. Mulai hari ini, ASN boleh WH, berikut ketentuannya. Diskon tarif tol 20% berlaku mulai hari ini. Resmi cair, segini besaran bonus Hari Raya Gojek dan Grab untuk para driver. Mobil tertabrak kereta api di Asahan, 4 orang sekeluarga tewas. Kisah pilu adik kakak rela jual ginjal demi bebaskan sang ibu dari tahanan di Tangsel. Patrick Kluivert isyaratkan timnas Indonesia main menyerang lawan Bahrain. Bersama saya Irfan Alhamdi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Aksi brutal dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Anggruk, Papua Pegunungan, menyebabkan 1 meninggal dan 5 orang luka-luka hingga trauma. KKB yang juga dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka menyerang 10 guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di daerah pedalaman pada hari Jumat 21 Maret lalu. Akibat serangan ini, 1 guru kontrak bernama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia, sementara korban lainnya luka-luka hingga mengalami trauma. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan kronologi penyerangan berawal ketika para guru berkumpul di rumah dinas. Kemudian datang sekelompok anggota KKB yang langsung masuk ke rumah dinas guru dan menyerang mereka. Para teroris ini membakar rumah dinas tersebut. Para korban kemudian menyelamatkan diri ke rumah dinas tenaga kesehatan yang terhubung dengan rumah dinas guru. Setelah KKB meninggalkan TKP, para korban melarikan diri dan bersembunyi ke rumah sakit Anggruk. Namun, KKB kembali datang keesokan harinya pada hari Sabtu 22 Maret. Mereka mendapati seorang guru bernama Rosalina Rerek Sogen sedang membantu merawat korban lainnya. KKB lalu menganiaya Rosalina dengan senjata tajam hingga tewas dengan luka sayatan di sekujur tubuh. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama personil Polda Papua serta didukung operasi gabungan TNI di bawah Kogab Wilhan III mengevakuasi para korban pada hari Minggu 23 Maret. Proses evakuasi berlangsung di medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui jalur udara. Akhirnya, tim gabungan berhasil membawa para korban ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Martin Inde. Struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diumumkan. Chief Executive Officer Danantara Roslani mengungkapkan langsung nama-nama pengurus. Sejumlah tokoh internasional mengisi posisi Dewan Penasihat Danantara. Salah satunya Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio, investor kawakan asal Amerika Serikat. Selain itu ada nama ekonom dari Amerika Serikat, yakni Jeffrey Sachs, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat Danantara. Lalu F. Chapman Taylor, manajer portofolio ekuitas di Capital Group. Pengusaha dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, juga masuk dalam struktur kepengurusan. Adapun nama baru dan berasal dari tanah air yang juga mengisi Dewan Penasihat Danantara adalah Helman Sitohang. Sebelumnya, Rosan telah melaporkan struktur kepengurusan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya membentuk tim Danantara dengan merekrut orang-orang terbaik. Aparatur sipil negara diperbolehkan work from anywhere atau bekerja dari mana saja mulai hari ini. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi lonjakan di puncak mudik Lebaran 2025 nanti. Namun, tak semua ASN diperbolehkan WFH. Ada beberapa kriteria ASN yang diperbolehkan melaksanakannya. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, WFH jelang Lebaran berlaku untuk semua pegawai. Mereka harus tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Sementara kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan pola WFH adalah dapat dilakukan di luar kantor dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, memiliki interaksi tatap muka yang minimum dan bersifat mandiri atau tidak memerlukan supervisi yang terus-menerus. Pegawai yang WFH harus memenuhi kewajiban hari dan jam kerja dalam 1 minggu. Sesuai peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023, yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan akumulasi jam kerja sebanyak 37,5 jam, tidak termasuk jam istirahat.
beristirahat. Setiap pegawai juga wajib melaporkan hasil kinerja hariannya saat melaksanakan WFH, serta harus menjamin pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan WFH diambil untuk mengurangi potensi lonjakan masyarakat saat musim libur Lebaran 2025. Dia berharap kebijakan ini membuat para ASN bisa mudik lebih awal. PT Jasa Marga Persero Tbk bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol BUJT resmi memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% selama masa mudik Lebaran 2025. Potongan tarif tol 20% ini berlaku untuk beberapa ruas tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera mulai hari ini. Untuk tol Trans Jawa, ruas yang mendapat diskon tarif tol mencakup tol Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, tol Palimanan Kanci, tol Batang Semarang, dan jalan tol Semarang seksi ABC. Sementara potongan tarif untuk Trans Sumatera mencakup ruas tol Belawan Medan Tanjung Morawa atau Balmera dan ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau MKTT. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Isye Oktaviana mengatakan total ada 7 ruas jalan tol yang mendapatkan potongan tarif. Diskon diterapkan selama 8 hari dalam 2 periode, yakni 4 hari pada arus mudik dan 4 hari pada arus balik. Potongan tarif berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kemacetan dengan mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata. Gojek dan Grab mulai mencairkan bonus hari raya bagi mitra pengemudi ojek online. Gojek resmi mencairkan BHR mulai tanggal 22 hingga 24 Maret 2025. Pencairan itu dilakukan melalui saldo GoPay dan kepada mitra driver yang telah memenuhi kriteria. Menurut Chief of Public Policy and Government Relation Goto Ademulya, penyaluran BHR merupakan bentuk apresiasi bagi mereka yang aktif, produktif, dan berkinerja baik. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver di Hari Raya Idul Fitri. Gojek membagi penerima BHR ke dalam 5 kategori, dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi. Nominal BHR dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, dan disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Mitra dalam kategori mitra juara utama mendapatkan BHR sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih. Adapun BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp900.000 untuk mitra driver roda 2 dan Rp1,6 juta untuk mitra driver roda 4. Sementara Grab juga memberikan bonus hari raya bagi mitra drivernya. Menurut Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Gunadi, BHR didistribusikan kepada hampir setengah juta mitra yang memenuhi kriteria mulai hari ini. Nilai BHR yang diberikan untuk mitra driver roda 4 antara Rp50.000 hingga Rp1,6 juta dan mitra driver roda 2 berkisar antara Rp50.000 hingga Rp850.000. Besarannya sesuai dengan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir. Bonus ini diberikan dalam bentuk tunai melalui saldo OVO Cash atau dompet tunai yang terhubung dengan akun Grab driver masing-masing mitra. Kecelakaan maut mobil yang ditumpangi 4 orang sekeluarga tertabrak kereta api terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kecelakaan ini terjadi pada Minggu siang, tepatnya di pelintasan KA di Desa Seyalim Hasak, Kecamatan Seydadap. Akibatnya 4 orang di dalam satu mobil yang merupakan satu keluarga tewas. Adapun identitas keempat korban yakni Abdul Kahar, 35 tahun, istrinya Waryani, 30 tahun, beserta kedua anak mereka Erlio, 6 tahun, dan Kain, 2 tahun. Kapolsek Air Batu AKP Suharyanto Tambunan mengatakan, saat kejadian, korban sekeluarga dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Saat melintas di lokasi kejadian, diduga korban tidak melihat dan mendengar klakson kereta. Warga juga sudah berteriak karena kondisi kaca mobil yang tertutup. Seketika, mobil langsung ditabrak kereta api tujuan Medan Rantau Prapat. Kerasnya benturan membuat mobil korban terseret hingga 20 meter dan terbalik hingga rusak berat. Warga kemudian berupaya mengevakuasi keempat penumpang mobil yang terjebak di dalam kendaraan. Pengemudi dan istrinya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 anak mereka kritis dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Jasad keempat korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Asahan. 2 bersaudara rela menjual ginjal demi membebaskan ibunya yang ditahan polisi karena kasus dugaan penggelapan.
Kisah pilu adik kakak ini viral di media sosial. Nayaka Rifano Atalah dan Farel Mahardika Putra menawarkan ginjalnya untuk dijual di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 20 Maret lalu. Dalam aksinya, keduanya memegang kertas bertuliskan, "Tolong kami ingin menjual ginjal untuk membebaskan bunda kami yang ditahan Polres Tangsel." Setelah aksi mereka viral di media sosial, polisi pun menangguhkan penahanan ibu dari adik kakak tersebut. Kapolres Tangsel AKBP Victor Impiriwang mengaku memberikan perhatian khusus terhadap perkara tersebut. Dia menginstruksikan Kapolsek Ciputat Timur menangani perkara tersebut secara profesional. Kasih Humas Polres Tangsel AKP Agil Sahril Minggu kemarin mengatakan, SY ibu kedua kakak beradik itu saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. SY lalu ditahan di rutan Polres Tangsel sejak Rabu 19 Maret. Pihak keluarga SY telah mengajukan penangguhan penahanan pada Jumat 21 Maret dan dikabulkan penyidik Polsek Ciputat Timur. Kini SY telah berkumpul bersama keluarganya. Dari video yang diterima, kakak dan adik itu mengucapkan terima kasih kepada polisi yang telah mengabulkan penangguhan penahanan ibunya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengisyaratkan tim Garuda akan kembali main menyerang saat melawan Bahrain. Tim Garuda akan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret malam. Laga ini merupakan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert di Jakarta Minggu kemarin mengatakan Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaiknya dan fokus panjang 90 menit permainan. Hal itu agar mereka bisa mendapatkan 3 poin dalam laga nanti. Pelatih asal Belanda ini juga menegaskan yang terpenting adalah memperoleh hasil yang baik dan meraih kemenangan. Karena itu dia memilih strategi menyerang untuk tim asuhannya saat bermain melawan Bahrain. Kluivert mengatakan tim asuhannya cukup antusias untuk melawan Bahrain dan optimis hasilnya akan sesuai dengan harapan. Sebelumnya, tim Garuda juga tampil menyerang saat bertamu ke Sydney Football Stadium, markas Timnas Australia, Kamis 20 Maret. Namun, strategi itu malah membuat Indonesia dibantai 1-5. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin, setara dengan Bahrain dan Cina di peringkat kelima dan keenam. Posisi kedua ditempati Australia dengan 10 poin dan Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 9 poin. Puncak klasemen ditempati Jepang dengan 19 poin. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.